Hai semuanya. Ketika berada di titik terendah, rasanya dunia runtuh di hadapan kita. Semua harapan sirna, semangat menguap entah kemana, dan yang tersisa hanyalah rasa kosong, hampa, bahkan mungkin putus asa yang mendalam. Kita mungkin merasa seperti terdampar di tengah lautan luas, tanpa pelampung, terombang-ambing oleh ombak keputusasaan tanpa tahu kapan atau di mana kita akan menemukan daratan. Ini bukan hanya soal kesedihan biasa yang bisa hilang dengan tidur atau makan enak. Ini adalah kondisi di mana beban hidup terasa begitu berat, hingga kita tidak lagi memiliki energi untuk sekadar bernapas dengan lega. Setiap langkah terasa seperti memikul beban bertonton. Setiap pikiran terasa seperti jerat yang semakin mengikat. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik, membiarkan kita terkapar tak berdaya. Momen-momen ini bisa datang dalam berbagai rupa dan bentuk. Mungkin kita baru saja kehilangan pekerjaan yang sangat kita cintai, pekerjaan yang sudah kita bangun bertahun-tahun dengan keringat dan air mata, dan tiba-tiba semua itu lenyap, begitu saja. Atau bisa jadi, hubungan yang kita anggap sebagai jangkar hidup kita hancur berkeping-keping, meninggalkan luka menganga yang perihnya tak terperih. Kehilangan orang yang dicintai, sakit parah yang tak kunjung sembuh, kegagalan dalam bisnis yang sudah kita korbankan segalanya, atau bahkan sekadar merasa tersesat dalam hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Semua ini bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang titik terendah. Rasanya seperti semua jalan keluar tertutup rapat dan kita terjebak dalam labirin kesedihan tanpa peta. Malam-malam terasa panjang dan sunyi, diisi dengan pikiran-pikiran yang berputar-putar tanpa henti, mempertanyakan segalanya, termasuk keberadaan diri kita sendiri. Saat kita berada di titik terendah, seringkali kita cenderung menarik diri dari dunia luar. Kita merasa tidak punya energi untuk berinteraksi dengan siapapun, bahkan dengan orang-orang terdekat sekalipun. Telepon yang berdering terasa seperti ancaman, pesan yang masuk terasa seperti interogasi. Kita ingin bersembunyi di balik selimut, membiarkan waktu berlalu tanpa harus menghadapi kenyataan. Rasa malu, bersalah, atau takut dinilai seringkali membuat kita enggan berbagi apa yang kita rasakan. Kita takut dianggap lemah, takut diremehkan, atau bahkan takut disalahpahami. Padahal, justru pada saat-saat seperti inilah kita paling membutuhkan dukungan, meskipun kita sendiri tidak menyadarinya atau enggan memintanya. Kita membangun tembok tak kasat mata di sekeliling diri kita, berharap bisa melindungi diri dari rasa sakit yang lebih dalam, tapi pada akhirnya tembok itu justru mengisolasi kita. Pikiran-pikiran negatif mulai berdatangan tak diundang, seolah menjadi tamu tak tahu malu yang menduduki setiap sudut pikiran kita. Kita mulai meragukan diri sendiri, mempertanyakan nilai diri, dan bahkan mempertanyakan mengapa kita harus terus melanjutkan hidup. Apakah aku cukup baik? Apakah aku pantas bahagia? Apakah semua ini akan berakhir? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu terus bergaung di kepala, menciptakan badai emosi yang tak kunjung reda. Kita memutar ulang kejadian-kejadian buruk, mencari-cari kesalahan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri atas semua yang terjadi. Rasa bersalah ini bisa begitu menghancurkan, menggerogoti sedikit demi sedikit sisa-sisa kepercayaan diri yang kita miliki. Kita merasa tidak berharga, tidak berguna, dan bahkan merasa menjadi beban bagi orang lain. Namun, di tengah kegelapan yang pekat ini, ada secercah harapan yang selalu ada, meskipun kadang sangat sulit untuk menemukannya. Titik terendah, betapapun menyakitkannya, sebenarnya adalah kesempatan untuk memulai kembali. Ibarat pohon yang harus merontokkan daun-daun keringnya sebelum tunas baru bisa tumbuh, kita pun harus melepaskan beban-beban lama sebelum bisa melangkah maju. Ini adalah momen untuk introspeksi, untuk merenungkan apa yang sebenarnya penting dalam hidup, dan untuk menata ulang prioritas. Memang tidak mudah, bahkan terasa sangat mustahil di awal. Tapi, percayalah,
Setiap badai pasti akan berlalu dan setiap malam pasti akan diikuti oleh pagi. Langkah pertama untuk bangkit dari titik terendah adalah mengakui dan menerima apa yang sedang terjadi. Jangan berusaha melawan atau menekan perasaan sedih, marah, atau kecewa. Biarkan semua itu mengalir. Rasakan setiap emosi yang muncul, karena dengan begitu kita bisa mulai memprosesnya. Menangislah jika ingin menangis, berteriaklah jika ingin berteriak. Jangan malu menunjukkan kerapuhan. Menerima bukan berarti menyerah, melainkan sebuah bentuk keberanian untuk menghadapi kenyataan. Ini adalah pengakuan bahwa kita manusia, bahwa kita bisa merasa sakit, dan bahwa itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Dengan menerima, kita membuka pintu bagi penyembuhan. Setelah itu, cobalah untuk mencari dukungan. Ini adalah bagian yang paling sulit bagi banyak orang karena rasa malu atau gengsi seringkali menghalangi. Tapi, ingatlah, tidak ada yang bisa melewati badai sendirian. Bicaralah dengan orang yang Anda percaya, entah itu keluarga, teman, atau bahkan seorang profesional seperti psikolog atau konselor. Terkadang, hanya dengan menceritakan apa yang kita rasakan kepada orang lain, beban yang kita pikul bisa terasa sedikit lebih ringan. Mereka mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah kita, tapi setidaknya mereka bisa mendengarkan, memberikan perspektif baru, atau sekadar ada di sana untuk kita. Dan jangan kaget jika ternyata banyak orang yang pernah mengalami hal serupa. Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini. Fokuslah pada hal-hal kecil yang bisa memberikan sedikit kelegaan. Mungkin itu secangkir teh hangat di pagi hari, mendengarkan musik favorit, membaca buku, atau sekadar berjalan-jalan santai di taman. Hal-hal kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi bisa menjadi jangkar yang menahan kita agar tidak hanyut terlalu jauh. Mereka adalah pengingat bahwa di tengah kegelapan, masih ada keindahan dan ketenangan yang bisa kita rasakan. Jangan menuntut diri untuk langsung melakukan hal-hal besar. Mulailah dari langkah-langkah bayi, sekecil apapun itu. Bahkan bangun dari tempat tidur dan mandi saja sudah merupakan sebuah pencapaian di saat seperti itu. Ingatlah bahwa titik terendah bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah titik balik. Ini adalah momen di mana kita diuji, dipaksa untuk melihat ke dalam diri, dan menemukan kekuatan yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Prosesnya mungkin akan panjang dan berliku, akan ada hari-hari di mana kita merasa ingin menyerah lagi. Tapi, setiap kali kita berhasil melangkah maju, meskipun hanya 1 inci, itu adalah sebuah kemenangan. Percayalah pada prosesnya, percayalah pada diri sendiri, dan percayalah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Gunakan momen ini sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman ini? Pelajaran apa yang bisa kita petik untuk masa depan? Mungkin kita belajar tentang ketahanan diri, tentang pentingnya dukungan sosial, atau tentang bagaimana mengelola emosi dengan lebih baik. Mungkin kita belajar untuk lebih menghargai hal-hal kecil atau untuk lebih berani mengambil risiko. Setiap luka akan meninggalkan bekas, tapi bekas luka itu adalah tanda bahwa kita telah bertahan, bahwa kita telah melalui sesuatu yang sulit, dan bahwa kita menjadi lebih kuat karenanya. Jangan biarkan pengalaman ini mendefinisikan Anda sebagai seseorang yang lemah atau gagal. Biarkan ia menjadi bukti bahwa Anda adalah seorang pejuang yang tak kenal menyerah. Dan yang paling penting, berbaik hatilah pada diri sendiri. Jangan menghakimi diri terlalu keras. Ini adalah masa-masa sulit dan wajar jika kita merasa tidak baik-baik saja. Beri diri Anda waktu untuk menyembuhkan, sama seperti kita memberi waktu pada luka fisik untuk pulih. Jangan membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat baik-baik saja. Setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing, dan setiap proses pemulihan adalah unik. Lakukan apa yang terbaik untuk diri Anda. Prioritaskan kesehatan mental dan fisik Anda di atas segalanya.
mandi air hangat, makan makanan bergizi, cukup istirahat, lakukan hal-hal yang membuat Anda merasa nyaman dan tenang. Ketika kita akhirnya bisa keluar dari titik terendah, kita akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih tangguh, dan lebih berempati. Kita akan lebih menghargai setiap momen kebahagiaan, karena kita tahu betapa berharganya itu. Kita akan lebih mampu menghadapi tantangan di masa depan, karena kita tahu bahwa kita punya kekuatan untuk melewati apapun. Pengalaman ini akan menjadi bagian dari cerita hidup kita, sebuah babak yang penuh dengan perjuangan, tapi juga penuh dengan pertumbuhan dan penemuan diri. Jadi, jika saat ini Anda sedang berada di titik terendah, peganglah erat-erat harapan itu. Ingatlah bahwa ini hanyalah sebuah fase dan Anda akan melewati ini. Teruslah bernapas, teruslah melangkah, dan percayalah bahwa di ujung terowongan pasti ada cahaya.